Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Yang. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas bisnis apa yang bisa kita mulai dari modal 500.000 ke bawah, ya. Banyak teman-teman mikirnya bisnis itu harus modal jutaan, 1 juta ke atas, 2 juta ke atas. Sebenarnya enggak. Apalagi di musim-musim seperti ini, dimana kita harus stay di rumah, ya tentunya teman-teman sudah harus mulailah start bisnis, minimal buat tambahan penghasilan, ya kan. Kalau kita hanya mengharapkan dari kantor saja, ya ada yang cukup, ada yang belum cukup. Ya kalau misalkan belum cukup, teman-teman nyoba bisnis yang teman-teman bisa lakukan dari rumah. Nah, saya akan bahas di video ini beberapa ide bisnis ya, yang nanti bisa teman-teman praktekin ya, yang modalnya itu 500.000 ke bawah. Oke. Bisnis kuliner, saya bilang coba utek-utek dapur Anda gitu ya. Jadi bisnis melalui dapur pribadi itu lebih murah, dan sekarang banyak sekali teman-teman yang banyak jualan-jualan melalui grup Facebook gitu ya. Jadi Facebook itu ada yang namanya Facebook Marketplace, bisa untuk jualan-jualan, dan juga ada yang namanya grup jual beli. Jadi teman-teman coba searching di Facebook kotanya teman-teman, misalkan teman-teman kotanya kota Malang gitu ya, pasti ada yang namanya jual beli kota Malang, apapun itu ya. Banyak kota-kota sekarang ada. Kalau teman-teman kotanya nggak ada, tuliskan di komentar ya. Saya pengen tahu, penasaran. Berarti kalau kota Anda nggak ada, berarti terpencil banget gitu ya. Karena sekarang itu udah ada media Facebook untuk itu. Nah, pikirkan barang apa yang bisa Anda masak di rumah. Setelah itu Anda coba edarkan, Anda jual. Oke? Tapi mas, saya nggak bisa masak, saya nggak tahu caranya bagaimana. Sekarang waktunya udah melek teknologi ya, udah ada yang namanya YouTube. Misalkan mau bikin donat, teman-teman tinggal searching aja cara bikin donat yang enak, itu ada di YouTube. Oke, lalu ditulis variannya apa, sebagainya. Nah, bisnis donat itu bahkan modalnya kurang dari 100.000 ya, kurang dari 100.000. Jadi keluarga saya, adik saya itu pernah jualan yang namanya pizza. Oke, pizzanya tapi nggak gede kayak Pizza Hut, saya sebut mereknya aja, nggak gede kayak Pizza Hut, tapi pizza mini pizza. Itu caranya lihat di YouTube, ya kan. Setelah itu jadi konsep yang pertama adalah Anda temukan kira-kira apa yang bisa Anda bikin dari rumah, gitu ya. Dan terutama yang modalnya minim itu makanan, murah banget, atau minuman itu contohnya Anda buat puding ya, bisa Anda buat puding, bisa Anda buat agar-agar dikasih susu dan sebagainya, atau mungkin pisang goreng ya, pisang goreng dikasih keju, dikasih susu coklat seperti itu laku, serius. Kenapa laku? Karena saya sering order gitu. Istri saya sering order kayak gitu, pisang goreng dikasih susu, terus dikasih keju, udah harganya 20.000 ya kan, satu styrofoam gitu. Nah, oke, jadi mudahkan orang-orang itu untuk beli dari Anda walaupun dia hanya dari rumah. Ini prinsipnya di situ. Ini kalau teman-teman pengen mulai bisnis kuliner yang modalnya itu di bawah 500.000, Anda bisa bikin donat, bikin pizza, bikin pisang goreng, ya, bikin apapun. Teman-teman yang suka apa. Bahkan sambel aja bisa dijual gitu ya. Sambel. Nggak tahu caranya mas, kalau lagi lihat di YouTube. Caranya bikin sambel yang enak itu gimana? Itu ada semua di YouTube. Jadi hari ini tuh sudah ada banyak sekali yang bisa kita tonton, kita bisa praktekin di rumah. Lengkap gitu ya. Cara bikin sambal itu gimana, itu ada garamnya sekian, bumbunya apa, itu ada semua. Nah, misalkan nih sambal, karena istri saya juga pernah bisnis sambal cumi gitu ya, sambal cumi. Yang saya pernah cerita di salah satu video, modalnya 20.000 dijual 65.000, gila, 3 kali lipat ya. Modal 20.000 jual 65.000. Ini yang saya maksud adalah modal per piece ya. Kalau modal sekali masak itu sekitar mungkin 300 ribuan ya sekali masak. Itu kan bisa banyak, jadi banyak toples kecil-kecil segini ya. Ada di Tokopedia, ada itu kemasan itu. Atau mungkin carilah di toko-toko gitu, ada kemasan sambal. Setelah itu Anda bisa buat merek Anda sendiri. Anda bisa desain ya, nanti misalkan tadi donatnya itu donat apa namanya. Ya, namanya donat apa, setelah itu Anda di print ya, buat desain misalkan donat Mama Mia, lalu Anda kasih gambar gitu ya, lalu Anda tempelin ke toples itu. Oke. Dan ini nggak perlu terlalu ribet izinnya gitu ya, bahkan tanpa izin pun bisa. Yang penting Anda kan produksi, home produksi, setelah itu Anda jual.
Nanti kalau udah mulai ini Anda bisa izinkan ke Depkes, ya kan. Tapi untuk awal-awal nggak usah izin, nggak apa-apa, karena ini kan dapur rumahan aja, kayak gitu ya. Jadi level yang pertama adalah Anda temukan dulu produk yang bisa laku dengan makanan-makanan kayak gitu. Ini cepet banget ya. Dan sekarang medianya udah ada Instagram ya, udah ada grup Facebook, udah ada story WA. Story WA ini ampuh loh. Kenapa? Karena orang yang punya WA Anda dan nge-save WA Anda itu kenal sama Anda. Nah itu bisa dijualin ke situ. Sebenarnya nggak perlu broadcast. Anda juga update status story. Setelah itu misalkan ada yang beli donat Anda, lalu minta dong testimoninya gitu kan, minta dong videonya kayak gitu. Di testimoni, lalu dia di video itu ngomong, wah ini donatnya enak sekali, saya belinya di Sista ini gitu kan. Silakan teman-teman kalau yang pengen order langsung aja, ini enak kok donatnya, empuk dan sebagainya. Nah itu update jadi status story. Nah sekarang susah apa gampang? Ya kalau Anda belum mencoba ya Anda susah gitu. Anda mesti coba. Jadi ketika Anda sudah melakukan satu produk itu, Anda masak, Anda jual, oh ternyata nggak laku, ganti lagi kan bebas gitu. Karena modalnya juga kecil. Nah saran saya untuk awal itu nggak usah masak banyak-banyak. Jadi masak sedikit aja. Nanti kalau misalkan kurang laku ya dimakan sendiri gitu. Jadi kayak gitu, paham ya? Nggak perlu modalnya gede-gede. Sebentar ya. Jadi nggak perlu modalnya besar-besar. Cukup buat tes ukur aja. Nah, bisa juga teman-teman nanti berikan dulu sampel free kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga. Ini kayaknya donatku kurang apa. Nah, gitu. Nah, jualnya pertama jangan mahal-mahal dulu, gitu ya. Jadi yang pertama, jualnya pokok ada keuntungan. Ada keuntungan dulu. Anda mungkin bisa lihat produk-produk atau donat-donat saingan Anda. Setelah itu Anda turunin sedikit dari situ atau Anda samain harganya. Atau mungkin Anda tambahin dikit harganya, tapi Anda kasih sesuatu yang beda. Misalkan contoh kemasan yang lebih bagus ya. Bisa jadi dikasih tambahan apa kayak tambahan mesis apa tambahan apa gitu. Yang penting ada beda. Kayak gitu ya. Selain nama ya. Kalau nama wajib ada. Anda harus pakai nama. Kalau nggak pakai nama Anda akan seperti donat di warung itu nggak ada namanya ya. Anda kasih nama terserah. Bisa nama anak Anda, bisa nama cari Google gitu ya, cari nama. Oke? Nah, ini cocok banget apalagi kan ini mau bulan puasa gitu ya. Jadi teman-teman sediain sesuatu yang bisa orang-orang itu order. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sediakan orang yang bisa ngantar gitu. Ya. Bisa ngantar. Jadi Anda butuh juga yang namanya kurir atau mungkin Anda antar sendiri juga boleh. Ya kan kalau awal-awal antar sendiri aja nggak apa-apa. Tetap pakai masker ya. Nah, karena ini kan musim corona ya, jadi pakai masker. Itu ini ada yang kurir. Atau misalkan nanti sudah mulai kelihatan laku, Anda bisa kerjasamakan sama GoFood gitu ya. Kan bisa nih GoFood. Ya, kerjasama sama GoFood. Misalkan donat Anda udah mulai berkembang, Anda sudah lokal dalam kota. Gitu ya. Mungkin kalau hari ini misalkan yang kurir terlalu jauh nggak bisa, ya berarti yang deket-deket dulu aja. Tapi kalau emang udah qualified, udah bener-bener mau digedein, satu kota bisa order ya pakai GoFood. Ada fee di situ sekitar sekian persen, tapi nggak apa-apa ya. Yang jelas ya itu keuntungan mereka kan juga promosiin kita, nggak apa-apa. Yang jelas mulai dulu. Setelah mulai satu varian nanti nambah rasa lagi, oke. Jadi sebenarnya itu nggak ribet. Bisnis ini modalnya paling di bawah 300.000 aku bilang. Untuk bisnis kuliner seperti ini. Misalkan Anda bisanya goreng ayam, misalnya, Mas saya nggak terlalu bisa resep-resep yang saya bisanya goreng ayam. Ya udah tempe goreng aja, tempe goreng, ayam goreng, tambahin sambal dikit, gitu. Udah bisa. Atau ditambahin sayur-sayur nanti jualnya apa? Lalapan, jual lalapan gitu bisa. Nah, oke. Jadi segera start bisnis Anda, walaupun hanya dari rumah. Dan tidak ada alasan lagi. YouTube itu sudah informasinya banyak banget, gitu ya. Nggak usah terlalu nunggu modalku besar dulu, nunggu ini. Nah, hari ini tuh kalau emang kondisinya udah kepepet, kalau udah waktunya cari tambahan penghasilan ya carilah. Jangan nganggur gitu loh. Kan sayang waktunya. Daripada kita nganggur kan mending kita ngelayani pembeli, orang nanya-nanya, lalapannya itu isinya apa aja? Oh ya isinya sayur ini. Nah, Anda bisa jelasin dan itu bisa menghasilkan uang, menghasilkan tambahan penghasilan. Oke? Jadi di masa-masa kayak gini itu di mana banyak orang itu rebahan aja tidur-tiduran, Anda menghasilkan uang. Ide Anda keluarin, kreatifnya mulai, gitu ya. Kalau nggak percaya coba riset aja, kotanya Anda apa. Coba cari di Instagram, misalkan saya
kuliner Kediri gitu ya, hashtag kuliner Kediri, itu nanti muncul banyak makanan. Begitu juga dengan kota Anda, hashtag apa kuliner Malang gitu, hashtag kuliner Surabaya, itu akan ada banyak. Anda bisa ambil ide dari situ. Wah, ini aku bisa nih bikin ginian, nah aku bisa nih bikin ginian. Nah, itu loh yang saya maksud. Jadi bukan berarti aku nunggu modalku 1 juta dulu, aku nunggu modalku 5 juta baru start bisnis. Ojo, kesuwen. Wis ndang cepet, hari ini ndang segera mulai, ya kan? Cari ide, tuliskan idenya, bisa 5 atau 10 ide, habis itu dipilih mana yang sekiranya bisa cepet dieksekusi. Nah, tapi kalau Anda bilang, masa 11 nggak bisa masak, ajak dulur Anda, saudara Anda yang bisa masak siapa? Gampang kan? Kalau Anda nggak bisa masak, cari orang lain yang bisa masak. Anda bagian pemasaran aja. Nah, itu kan juga bisa. Itu malah justru ya udah nggak apa-apa, serahkan aja pada ahlinya yang bisa masak. Nah, itulah. Jangan Anda masak, wah aku gosong-gosong gitu. Ya udah, kasihkan ke orang lain aja yang bisa masak gitu. Anda tinggal marketingan aja, Anda tinggal promo-promoin aja. Anda yang bagian nyari desain, bagian nyari nama itu Anda sambil promosi, atau Anda yang nganter barangnya, kurirnya itu Anda juga bisa ya. Yang jelas Anda nggak usah malu, nggak usah takut. Ini adalah bisnis Anda sendiri. Banyak orang kaya berawal dari sini, mau mencoba. Oke, semoga video ini adalah sharing aja dari saya. Karena banyak sekali yang hari ini cari tambahan bisnis tapi bingung, nggak tahu bingungnya apa. Sebenarnya YouTube itu ladang informasi yang bagus banget dan mau action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Anakku nangis. Salam laris manis.